yang sebenarnya punya ketertarikan dengan koki. Gua sama seperti kalian ketika nge-grooming, bukan nge-grooming sih awalnya, lebih pelihara koki, ikan gua mati aja setiap hari. Di sini juga saya belajarnya dari nol. Oke, teman-teman tongkrongan Mas Koki, ini adalah part pertama kita mulai membangun YouTube ya. Jadi tujuan dari kita bangun YouTube ini, kalau selama 11 bulan saya di Koki, saya melihat banyak penghobis baru yang sebenarnya punya ketertarikan dengan koki, tapi ikannya selalu mati. Jadi saya flashback dulu, saya akan ceritakan dari awal saya main koki ya. Kalau kalian lihat beberapa footage video yang nanti akan ditampilkan di sini, kalian melihat bahwasanya saya pun mulainya dari benar-benar tidak mengerti masalah filtrasi. Saya biasanya dari awal juga saya pakai itu top filter ya. Kalau kalian lihat benar-benar saya belajar otodidak. Nah, kurangnya informasi di dunia koki menurut saya itu yang membuat para penghobis juga bingung gimana sih cara pelihara koki. Kalau mungkin kalian terbiasa pelihara ikan-ikan hias lainnya, gua taruh gak ada filter juga hidup gitu ya. Tapi balik lagi tuh, kalian harus tahu yang pertama itu tujuan kalian pelihara koki apa dulu ya, karena koki tanpa filtrasi sama dengan kalian membunuh koki itu. Yang pertama yang harus kalian pikirkan adalah fasilitasnya dulu. Mungkin kalian udah lihat konten-konten gua tentang fasilitas yang gua bangun ya, tapi kita flashback, awalnya saya juga gak sampai langsung di sini gitu. Awal-awal gua main koki gua sama seperti kalian ketika nge-grooming, bukan nge-grooming sih awalnya, lebih pelihara koki, ikan gua mati aja setiap hari beli, nanti yang lama mati gitu terus. Ternyata satu hal yang harus kalian pelajarin adalah menjaga airnya. Menjaga air itu datang dari mana? Filtrasinya dulu ya. Jadi filtrasi itu menurut gua penting banget. Di koki itu kalian minimal filtrasi itu harus di angka 20%. Apalagi kadang kita suka memberi makan terus kan, overfeeding. Nah, bahaya nggak overfeeding? Bahaya banget. Bahayanya di mana? Bukan sekedar niat kita mungkin buat ikan jadi gemuk, tapi balik lagi overfeeding itu yang merusak air gitu. Jadi hal yang pertama yang harus kita jaga di filtrasi. Filtrasi apa sih yang sebenarnya harus kita bahas? Nah, nanti next itu kita akan keliling dengan senior yang udah mengerti banget tentang filtrasi di akuarium. Nah, di sini juga saya belajarnya dari nol. Jadi gak harus yang mahal. Filtrasi itu juga ada ya, batu apung, bahkan lava rock kalau kalian tahu yang biasa buat escaping itu juga ada yang pakai jaring nelayan, terus ada kerang kulit. Masing-masing kegunaannya beda ya. Jadi ada yang biologis, ada mekanis. Nah, itu yang nanti akan kita bahas ya. Jadi kalau kalian lihat sejauh saya jalan sampai di titik ini ya, saya belajar samalah seperti kalian. Tapi kalau kalian memang mau serius di koki, cara koki dengan baik dan menghilangkan stres ketika melihat koki, ya kalian harus belajar paling utama masalah filtrasi ya. Salah satu contoh simpelnya saya akan kasih kalian yang menurut gua filtrasi yang udah paling simpel di gua ya, di tank ini. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah tank pertama saya yang paling proper. Setelah kalian lihat video-video tadi, ini adalah tank paling proper menurut gua untuk pelihara koki ya. Ini sistem filtrasinya hampir 30% doang. Nah, saya bisa jelasin, ini namanya sump filter. Sump filter itu yang filter yang dibawa dari mentengnya gitu. Jadi sistem pemipaannya juga itu mungkin orang akuarium lebih tahu lah. Tapi overall yang bisa saya jelasin garis besarnya adalah itu ada input ya. Input itu untuk memutar air dari menteng ke filtrasinya ya. Di filtrasi yang pertama kalau kalian lihat itu ada tempat jatuhnya air ya, lalu dialirin ke mekanis. Mekanis ini saya pakai kapas, terus ada wet and dry. Jadi saya ketika cuci kotoran jatuh itu akan tersangkut di kapasnya. Jadi setiap hari saya cuma cuci kapasnya. Terus selain itu kapas juga pasti ada bolong-bolongnya lah
Jadi kotoran segala macam itu akan jatuh lagi ke mat. Jadi mat ini juga banyak produk lah, banyak brand yang ada yang premium, ada yang medium, ada yang low. Yang murah-murah juga banyak gitu. Setelah dari mekanis itu saya pakai ke chamber ini. Itu ada biologis. Biologis di sini saya pakai yang memang premium. Tapi balik lagi sesuai budget. Ya, hobi kalian itu dibawa sesuai budget. Jadi kalau kalian sanggupnya itu ya pakainya itu, jangan terlalu dipaksakan karena kita di sini untuk mencari kesenangan lah supaya gak bosen. Nah, filtrasi juga kalian sesuai budget lah. Kalau ini saya pakai yang premium, kalian bisa pakai batu apung murah kok, 1 kilo paling berapaan, gak sampai 100.000 gitu. Jadi kalian harus buat hampir ini yang menurut gua standar banget lah ya. Jadi 3 mekanis, terus di akhir itu gua pakai pompa. Pompa ini cara perhitungannya nanti akan kita jelaskan di konten-konten berikutnya. Banyak tuh yang nanya, pompa gua harus pakai berapa sih dengan kapasitas ini. Jadi kalian harus bisa menghitung flow rate dari akuarium ini. Flow rate itu berapa kali putaran air ini tersaring oleh filter ya. Di chamber 5 gua juga pakai UV. UV itu gunanya ya kalau kalian lihat air kalian kuning, air kalian hijau. Kalau kuning ini sedang diobatin ya. Kalau biasa kan air kalian kalau dikasih makan kuning, hijau, nah itu biasanya karena gak ada UV. Jadi kalian wajib pakai UV. Jadi menurut gua pelihara koki minimal filternya itu harus sun filter dulu ya. Kita ngomong koki itu kerjanya cuma buang pup, itu udah kewajiban dia setiap hari. Jadi sistem filtrasi harus paling benar dulu. Kalau kalian itu tidak benar, jangan sekali-sekali mencoba untuk pelihara koki. Kalau orang bilang susah ya pelihara koki, ya nggak susah gitu. Yang susah itu kalau kalian belum ngerti sistem filtrasinya dulu. Jadi kalian nyari jawaban di mana aja, kenapa ikan gua sering mati? Ya yang pertama ya pasti filtrasi lu salah gitu. Nah kalau udah bener filtrasinya baru kita cek airnya udah benar belum sumber airnya, apakah ada klorin atau kapodit segala macam yang menyebabkan ikan mati. Baru kita move ke yang lain, kenapa ikan lo mati, apakah cuaca gitu. Yang paling utama basicnya ini dulu ya. Jadi teman-teman yang mau pelihara koki, sekali lagi gue bilang benerin sistem filtrasi lo dulu, karena itu yang akan menentukan lo bisa kasih makan atau enggak gitu ya. Terima kasih, nanti kita akan bahas lagi di next dengan para senior-senior di Goldfish. Oke, untuk kalian para hobis baru dan groomer-groomer yang udah senior, saya tantang kalian untuk mengikuti Groomers Elite Championship Goldfish 2026 seri 1 ya. Di sana kalian akan bisa menunjukkan skill kalian, tapi bukan itu aja. Event ini berhadiah tinggi ya, juara satunya 60 juta, pokok total hadiahnya 150 juta. Jadi ayo kita buktikan skill grooming kalian di sini. Sampai ketemu di tanggal 8.